Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penugasan praktikum hands-on yaitu di mata kuliah AI ya, yaitu yang berjudul dengan algorithm, topik, uninformed dan informant search. Oke, jadi yang pertama kita itu di dalam penugasannya, deskripsinya kita menjelaskan deskripsi penugasan. Oke, jadi bisa kita lihat di sini kita itu diminta untuk membuat sebuah program yang bisa mencari jalur dari satu titik ke titik lain dalam sebuah labirin ya. Ini untuk bentuk labirinnya ada gambar. Oke, jadi labirin ini dipresentasikan dalam bentuk teks, jadi bukan gambar tetapi menggunakan karakter. Oke, jadi di dalam labirin ini terdapat huruf S ya. Jadi S ini sebagai start atau titik awal, dan di sini juga ada ada huruf G yaitu goal atau sebuah tujuan akhir ya atau finishnya. Nah, di sini juga ada pagar yaitu wall atau tembok. Jadi simbol pagar ini sebagai tembok ya. Dan di sini juga ada space. Yang dimaksud dengan space ini ya, space yaitu untuk jalannya nantinya sebagai jalan yang bisa dilewati untuk mencapai goal atau tujuan akhirnya. Oke, jadi sebagai contoh kita mulai dari titik S yaitu jadi tujuan kita itu mencapai titik G. Namun kita itu tidak bisa langsung menuju ke titik G, dari S menuju ke titik G karena ada tembok-tembok yaitu pagar-pagar ini ya, tembok-tembok ini. Jadi kita itu harus mencari jalur yang benar. Oke, jadi kalau dilihat dari sudut pandang artificial intelligence atau AI, masalah ini termasuk ke dalam problem pencarian atau search problem, yaitu bisa kita lihat di sini kita itu punya kondisi awal atau initial state ya. Jadi kondisi itu bertujuan untuk mencapai goal state, dan sekumpulan kemungkinan langkah yang bisa dilakukan yaitu misalnya seperti kita berada di sebuah untuk contohnya kita itu berada di dalam sebuah mall yang besar dan kita itu ingin mencari jalan keluarnya. Dan kita itu bisa mencoba semua arah satu persatu dan atau langsung mencari arah yang terlihat paling dekat di pintu keluar. Jadi di sinilah algoritma pencarian digunakan untuk menentukan cara terbaik untuk menemukan tujuannya. Oke, jadi untuk tujuan utama dari penugasan ini adalah untuk membandingkan beberapa algoritma pencarian dalam menemukan jalur di labirin. Nah, secara spesifik yaitu kita itu diminta untuk mengimplementasikan tiga algoritma, yaitu ada BFS ya kalau nggak salah, Breed Free Search atau ya BFS ya, dan juga ada DFS yaitu Depth Free Search ya, dan juga ada Astar ya, Astar Search yaitu menggunakan struktur dua jenis. Oke, dan juga ada Astar ya. Oke, jadi setiap algoritma ini memiliki cara kerja yang berbeda, sehingga hasil yang diperoleh juga bisa berbeda, baik dari segi jalur yang ditemukan maupun jumlah node yang dieksplorasi. Oke. Jadi dalam konteks artificial intelligence, yaitu program yang kita buat ini bisa disebut sebagai sebuah agent ya, sebuah agent. Jadi bisa disebut sebuah agent, yaitu yang pertama itu bisa bertugas sebagai menerima kondisi lingkungan yaitu seperti labirin, dan kemudian mengambil keputusan langkah demi langkah dan akhirnya mencapai titik akhir atau sebuah tujuan akhirnya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya untuk penjelasan, yaitu menunjukkan hasil
eksekusi ketiga algoritma beserta penjelasannya. Oke, langsung saja di sini kita ke kodenya. Kita menjelaskan dari Oke. Oke, jadi pada bagian ini kita akan menunjukkan hasil eksekusi program ya yang telah saya buat di sini, sekaligus menjelaskan bagaimana cara kerja masing-masing algoritma, yaitu BFS, DFS, dan A-star. Oke, selain itu juga kita akan menjelaskan hubungan antara kode yang satu dengan output yang dihasilkan sehingga bisa terlihat bagaimana algoritma tersebut bekerja secara nyata. Oke, kita bisa lihat di sini untuk awalan outputnya, yaitu start 1,1 dan goal 1,18. Nah, jadi pertama program ini menampilkan posisi awal dan posisi tujuan. Jadi di sini kita itu mulai dari koordinat 1,1 ini ya. Tadi koordinat 1,1 ini yaitu posisi huruf S, yaitu start ya. Nah, di labirin dan targetnya itu adalah 1,18 ya, ini ya, goal atau tujuan akhirnya itu 1,18, yaitu posisi huruf G-nya. Oke. Jadi setelah itu untuk setiap algoritma program akan menampilkan tiga hal penting, yaitu yang pertama jumlah node yang dieksplorasi ya, ini jumlah node yang dieksplorasi dan panjang jalur yang ditemukan, dan visualisasi jalur dalam bentuk tanda bintang India. Nah, ini tanda bintang ini kayak sebuah bekas jalannya atau ya, misalnya jalannya lewat sini, sini ke sini ya. Ini ada bekas untuk kalau di telapak kakinya ya mungkin ya, tanda bintang ini. Nah, jadi bisa dikatakan tanda bintang ini menunjukkan jalur yang dipilih oleh algoritma dari start menuju goalnya. Oke. Oke, sekarang kita bisa lihat untuk kode programnya, yaitu di BFS ya. Oke, di sini kita menggunakan yang pertama itu di BFS Qwen. Qwen Request Self Start. Jadi di sini kita itu menggunakan Qwen sebagai struktur data utama. Jadi Qwen ini bekerja dengan prinsip FIFO ya, yaitu freeze in freeze out ya, yang artinya node yang pertama dimasukkan akan diproses terlebih dahulu. Dan di sini juga ada RC ya, jadi RC patch Qwen Paper Live ini, jadi baris ini mengambil node paling depan dari Qwen lalu diproses. Dan selanjutnya di sini ada for neckboard in slave get neckboard. Nah, di sini BFS mencari semua kemungkinan langkah dari posisi sekarang. Nah, di sini ada visit at neckboard dan Qwen apply neckboard pad plus neckboard. Nah, jadi setiap node yang belum dikunjungi akan dimasukkan ke dalam Qwen dan jalurnya akan disimpan. Oke. Oke, untuk alur dari BFS bisa kita contohkan. Jadi kita bisa dilihat di langsung jalur. Jadi dia akan mengecek semua arah yang bisa dilalui, lalu menyimpan semuanya ke dalam Qwen ya, ke dalam Qwen, dan kemudian memproses satu persatu secara berurutan. Oke, misal dari S ya, yaitu semisal dari S, yaitu dari start. Dia itu hanya bisa ke bawah, maka BFS ini akan masuk ke bawah. Dari titik berikutnya BFS akan mengecek lagi semua arah yang bisa dilalui.
Jadi sebagai analoginya, jadi BFS itu seperti gelombang air yang menyebar ke semua arah secara merata. Oke. Oke, dari hasil ini BFS mengeksplorasi BFS ini mengeksplorasi 66 ya, 66 knot sebelum menemukan solusinya. Dan ada jalur yang ditemukan memiliki panjang path length ini 30 step, yaitu atau 30 langkah, yang merupakan jalur terpendek dari S ke G, itu BFS. Jadi kenapa BFS itu bisa menemukan jalur terpendek? Karena BFS itu mengecek semua kemungkinan secara bertahap berdasarkan jarak dari start. Nah, tapi kekurangannya di sini jumlah node-nya diperiksa menjadi banyak karena tidak ada arah khusus menuju goalnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan DFS. Oke, di sini ada kode stack self start self start. Oke, jadi sekarang bisa kita lihat di sini ya untuk stack ini DFS. Di sini kita menggunakan stack bukan Quen ya di DFS. Oke, jadi yang artinya stack ini adalah node terakhir yang dimasukkan akan diproses terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan BFS. Nah, DFS ini tidak menyebar ke semua arah. Jadi, semisal dari contohnya ya ini, dari titik S, dari titik F, DFS akan memilih satu jalur. Misal dari satu jalur, dan misalnya dia itu ke bawah lalu terus ke bawah lagi tanpa melihat arah lain terlebih dahulu. Ya, dengan DFS, DFS itu kan menyebar kayak sebuah gelombang air gitu. Nah, sebuah analoginya untuk DFS ini seperti orang masuk ke dalam lorong dan terus berjalan sampai menuju tujuan akhirnya. Oke. Jadi DFS ini menunjukkan jalur untuk DFS menunjukkan 60 menunjukkan 63 explored dan 63 node dan path length 56 langkah yang jauh lebih panjang dari BFS ya. 46, dan untuk BFS sendiri hanya 30 langkah. Oke. Jadi hal ini terjadi di DFS karena tidak mempertimbangkan jarak ke goal. Dia hanya mengikuti jalur yang ada tanpa strategi. Oke, sekarang kita lanjut ke Astar atau heuristik. Oke. Heuristik. Oke. Oke, di sini ada return ABS X1, X2 plus ABS Y1, Y2. Oke, jadi di sini adalah fungsi heuristik yang digunakan untuk memperkirakan jarak ke goal. Oke. Oke, di sini juga untuk Astar, di sini ada hype key, hype push. Nah, di sini untuk Astar menggunakan priority quench sehingga not nilai terbaik akan diproses terlebih dahulu. Jadi semisal Astar itu menggunakan rumus F sama dengan G plus H, yang dimana G adalah jarak dari start dan H itu adalah estimasi ke goal. Jadi Astar itu mencoba semua jalur tetapi memilih jalur yang paling dekat ke goal berdasarkan perhitungannya. Nah, seperti sebuah analoginya, seperti kita itu menggunakan sebuah Google Maps untuk memilih jalur tercepatnya. Oke, untuk Astar di sini Astar Manhattan, dan di sini ada 36 knot ya. 36 knot jauh lebih sedikit dibanding BFS, dan namun tetap menemukan jalur terpendeknya. Dan di sini juga ada a bait heuristic explore.
Hmm, bad heuristic explore dan dengan bad heuristic jumlah node menjadi lebih sedikit. Nah, namun secara teori Astar tidak lagi menjamin solusi optimal jika heuristik tidak akurat. Oke, dari hasil ini kita bisa melihat perbedaan cara kerja setiap algoritma secara jelas. Jadi BFS menyebar dan DFS mendalami dan A bintang menggunakan strategi. Oke, oke, oke. Sekarang kita lanjut ke menunjukkan sudah menunjukkan perbandingan. Oke, menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Oke, setelah tadi kita melihat hasil eksekusi dari masing-masing algoritma, sekarang kita akan melakukan perbandingan antara BFS, DFS, dan A-star berdasarkan hasil yang diperoleh. Jadi perbandingan ini penting untuk mengetahui algoritma mana yang paling lebih efisien dan paling optimal dalam menyelesaikan masalah pencarian jalur pada labirin. Oke, jadi di sini untuk BFS ya, untuk BFS yaitu mengeksplorasi 66 node dengan panjang jalur 30 step, 30 langkah ya maksudnya. Dan DFS, ya, untuk DFS ini mengeksplorasi 63 node dengan panjang jalur 56 langkah atau step. Dan untuk untuk Asers yang Manhattan yaitu mengeksplorasi 36 node dengan panjang jalur 30 langkah. Dan untuk Abet heuristik yaitu mengeksplorasi 30 node dengan panjang 30 langkah. Oke, jadi dari data ini kita bisa melihat perbedaan yang cukup jelas antara setiap algoritma. Jadi untuk misal untuk perbandingan dari BFS dan DFS yaitu pertama kita akan bandingkan dulu untuk BFS yaitu menghasilkan jalur sepanjang 30 langkah dan sedangkan DFS itu menghasilkan jalur sepanjang 56 langkah atau 56 step. Nah, artinya BFS itu berhasil menemukan jalur yang lebih pendek atau bisa dikatakan lebih optimal. Oke, sedangkan DFS menghasilkan jalur yang lebih panjang karena cara kerjanya yang langsung masuk ke satu jalur tanpa mempertimbangkan apakah jalur tersebut mendekati goal. Seperti orang yang masuk ke lorong tanpa sebuah analoginya seperti orang masuk ke lorong tanpa tahu arah. Jadi bisa saja dia itu muter-muter di lorong tersebut. Jadi bingung mau kemana. Jadi semua tempat itu dia jelajahi lah. Jadi dari segi kualitas jalur BFS itu lebih baik daripada DFS. DFS itu tidak menjamin solusi lebih optimal. Nah, untuk perbandingan BFS dengan Astar, nah BFS ini mengeksplorasi 66 node sedangkan Astar hanya 36 node. Nah, namun untuk keduanya ya, untuk keduanya menghasilkan panjang jalur yang sama yaitu 30 langkah yang artinya Astar maksudnya mampu menemukan solusi optimal dengan jumlah eksplorasi yang jauh lebih sedikit. Nah, hal ini terjadi karena Abin Astar menggunakan heuristik yaitu estimasi ke goal sehingga pencarian menjadi lebih terarah dan kalau BFS seperti orang yang mencoba semua jalan dan A, A, Astar seperti orang yang sudah punya peta dan langsung menuju ke arah yang benar. Jadi untuk Astar itu yaitu sudah terarah dan sudah punya jalan. Jadi tidak mancing sana mancing sini intinya ya.
Jadi untuk segi efisiensi, Astar itu lebih unggul dibandingkan BFS karena tidak perlu mengeksplorasi semua kemungkinan. Oke, jadi jika dibandingkan Astar Manhattan dan Astar Bad Heuristic ya. Jadi untuk Astar Manhattan mengeksplorasi 36 knot ya. Iya benar. 36 knot dan sedangkan bintang Bad Heuristic mengeksplorasi juga 30 knot. Nah, secara sekilas terlihat bahwa Bad Heuristic lebih efisien karena jumlah knot lebih sedikit. Namun hal ini bisa menyelesaikan. Jadi Bad Heuristic itu merupakan heuristik yang tidak akurat karena nilainya terlalu besar atau overestimate ya. Dari teori star heuristik, yang baik harus bersifat admissible, yaitu tidak boleh melebihi jarak sebenarnya. Jadi untuk kesimpulannya, ya ini karena bad heuristik tidak memenuhi syarat tersebut, maka Astar tidak lagi menjamin solusi optimal. Oke, oke. Jadi di sini kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Oh, itu kesimpulan apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Oke. Oke, sebagai penutup kita akan menyampaikan kesimpulan dari hasil implementasi dari perbandingan algoritma BFS, DFS, dan ASTAR dalam menyelesaikan masalah pencarian jalur pada labirin. Oke, yang pertama dari ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal. Ada pertanyaan seperti itu. Dan untuk jawabannya adalah tidak semua algoritma memberikan hasil yang optimal. Oke, jadi bisa kita jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari BFS terlebih dahulu ya. Nah, untuk BFS itu menghasilkan jalur dengan panjang 30 langkah yang merupakan jalur terpendek, sehingga BFS dapat dikatakan optimal. Oke, dan untuk DFS ya, untuk DFS menghasilkan jalur sepanjang 56 atau 56 langkah yang lebih panjang dari BFS sehingga DFS tidak optimal. Dan untuk Astar ya, untuk Astar itu untuk Astar Maintain Heuristic juga menghasilkan jalur sepanjang 30 langkah sama seperti BFS sehingga Astar juga optimal pada kasus ini. Oke, jadi untuk Astar dengan bad heuristic tidak selalu menjamin hasil optimal walaupun pada kasus ini hasilnya masih sama. Oke, jadi perbedaan ini terjadi karena cara kerjanya masing-masing. Masing-masing algoritma untuk BFS itu mencoba semua kemungkinan secara merata sehingga pasti menemukan jalur terpendek tetapi membutuhkan eksplorasi yang banyak. Dan untuk DFS hanya mengikuti satu jalur tanpa mempertimbangkan arah sehingga sering menghasilkan jalur yang tidak efisien. Dan untuk Astar menggunakan heuristik untuk memperkirakan jarak ke goal sehingga pencarian menjadi lebih efisien dan lebih terarah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.